Salam jumpa teman-teman YouTube. Sudah lama tidak ketemu. Kali ini kita ketemu lagi dengan video saya ini. Yang ingin saya bagikan adalah sesuatu yang cukup positif tentang perkembangan generasi saat ini. Ya, ini tentang generasi Z dan juga generasi yang masih eksis di media sosial. Ya, kita pernah dengar istilah YOLO, you only live once. Ya, kita cuma hidup satu kali. Ini istilah yang digunakan untuk memenuhi keinginan dan memaksimalkan kepuasan mumpung masih muda, mumpung masih hidup. Ya, ini istilah yang bisa kita kaitkan dengan orang-orang yang ingin kepuasan dalam waktu yang cukup singkat, ya, entah itu shopping atau yang lain-lain, ya, tidak hanya kepuasan tertentu saja, ya. Tapi your only live one di sini, ya, ada masalah, bukan ada masalah, ya, ada dampaknya. Dampaknya adalah finansial atau keuangan. Nah, saat ini kondisi keuangan katanya sedang tidak menentu. Banyak terjadi kenaikan harga barang atau inflasi. Dan juga adanya beberapa teman-teman kita yang harus di PHK, kehilangan sumber penghasilannya. Otomatis di situ kondisi ekonomi yang seperti itu mempengaruhi perilaku masyarakat yang mungkin salah satunya adalah memiliki perilaku you only live once. Nah, netizen kita dan juga generasi muda, generasi milenial maupun generasi Z yang masih eksis memahami itu, mulai perlahan-lahan beradaptasi. Jadi enggak lagi YOLO tapi YONO. Ya, apa itu YONO? Kalau YOLO itu you only live once. Kalau YONO, you only need once. Kamu hanya butuh satu kali saja. Ini adalah sebuah fenomena yang katanya masih terjadi, salah satunya di negara Korea dan negara-negara Asia yang lain yang beradaptasi terhadap kondisi ekonomi saat ini, terutama anak muda. Jadi alih-alih memenuhi keinginan yang mungkin secara instan dan kebermanfaatannya hanya untuk jarak dekat saja, generasi saat ini memikirkan itu untuk memenuhi tidak hanya keinginan tapi kebutuhan yang lebih esensial, ya, dan mengutamakan fungsi daripada hal-hal yang lain, ya. Contohnya baju, mungkin ketika saat ini baju itu tetap menjadi tren dalam gaya hidup seseorang. Gaya itu tidak serta-merta hilang, namun beradaptasi. Contohnya reversible fashion. Jadi bajunya bisa dibolak-balik. Walaupun satu bajunya, tapi bisa kesannya kita ganti baju, ya. Atau produk-produk yang lain yang mendukung gaya hidup yang positif ini, ya, you only need once. Nah, pertimbangannya you only need once itu tentu tetap memikirkan tentang kualitas, ya, tidak asal murah, ya, harganya terjangkau, dicari harga yang terjangkau mungkin, kualitasnya bagus dan tetap memiliki nilai fashion, nilai nilai plus lah, atau tetap keren, ya, kalau misalkan mempertimbangkan membeli baju.
Nah, produk yang lain, kebutuhan yang lain juga demikian, ya, entah itu kendaraan atau yang lain. Jadi istilah ini YOLO ini tagline-nya yang beredar di media adalah Goodbye YOLO, Welcome YOLO. Selamat tinggal YOLO, selamat datang YOLO. Nah, kalau kita gimana? Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau saya sendiri tentu mungkin dari dulu sudah YOLO ya. Tapi bagi teman-teman yang masih YOLO, ada baiknya teman-teman juga aware ya sama kondisi ekonomi saat ini. Atau mungkin teman-teman yang masih YOLO memiliki kelebihan, nggak ada salahnya ikut YOLO, dan YOLO-nya itu untuk berbagi ya. Terutama karena saat ini juga sedang banyak terjadi musibah di Kota Pekalongan dan sekitarnya, lebih baik untuk berbagi daripada untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sesaat. Ingat, ada 3 tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi. Kepuasan pertama itu kita beli barang itu kita akan senang ya, beli HP baru, iPhone baru misalnya. Tapi kesenangan itu mungkin mentok hanya seminggu, rasa senangnya ya sebulan, walaupun manfaatnya tetap ya jangka panjang sih, handphone baru ya. Tapi rasa senangnya itu seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu berdasarkan penelitian dan juga banyak referensi yang menyebutkan seperti itu. Kemudian tingkat konsumsi yang kedua, level 2 itu adalah membeli pengalaman ya. Kita ke konser, kita ke tempat wisata bersama keluarga itu lebih relatif lama ya, bisa sebulan 2 bulan lebih kita masih bisa merasakan kepuasannya karena kita mengajak keluarga ke tempat wisata atau kita nonton konser ya. Nggak heran tempat wisata sama konser juga rame ya. Nah, ini level ketiga nih, untuk ngajak teman-teman yang punya rezeki lebih, yaitu berbagi ya. Jadi kita spend our money untuk berbagi. Ingat, ini akan memberikan kepuasan yang tidak terbatas waktunya, karena kita benar-benar akan memanfaatkan itu untuk membantu orang lain yang kita bantu pasti senang ya, kalau kita memang tepat memberikan bantuan dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat gitu ya. Dengan cara yang tepat ya, kita bukan berarti tidak mengetahui kondisi yang penting bantu, kita juga harus mengetahui kondisi pihak yang kita bantu. Mungkin pihak yang kita bantu butuh dana atau mungkin butuh yang lain ya, belum tentu ya. Berbagi itu belum tentu harus pakai materi, walaupun itu kebanyakan yang dibutuhkan ada materi, tapi kita harus lihat pihak yang dibantu. Ada beberapa konten lah ya yang menunjukkan juga kalau kita berbagi tapi caranya salah bisa menyinggung orang lain ya. Bagi-bagi nasi kotak di jalan ya, kalau misalkan waktu orang di situ kebanyakan belum makan ya, atau memang berbagi dengan orang yang membutuhkan, seperti mohon maaf pengemis, gelandang, atau memang orang yang minta-minta ya bagus. Tapi kalau orang yang memang di jalan sedang bekerja, belum tentu berkenan kalau kita kasih Pak nasi kotak, maksudnya apa gitu. Kadang ada yang seperti itu dan itu ada yang seperti itu ya, kita hindari lah ya, kita hindari. Sehingga membantu itu ada caranya, tidak hanya niat baik saja. Oh iya, jadi itu teman-teman semua tentang perubahan atau tren saat ini. Dan di kesimpulan saya ingin menyampaikan bahwa ada perubahan YOLO ke YONO ini menunjukkan tingkat kesadaran keuangan yang lebih baik, tingkat kesadaran perencanaan keuangan yang lebih baik itu terlihat sangat jelas. Itu juga didukung dengan beberapa film ya, beberapa konten juga yang menunjukkan minat tentang literasi keuangan itu bagus. Nah, kebetulan saya juga di bidang manajemen keuangan,
Saya juga sedang mengerjakan penelitian tentang itu. Ada yang sudah beberapa yang sudah terbit, dan ada juga yang masih dalam rancangan. Doakan juga, saya akan membuat buku tentang itu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk mengikuti tren yang mungkin positif di sini. Menurut saya positif ya. Dan juga kalau ada keinginan untuk sharing, kolaborasi untuk membuat sesuatu, membuat konten, jangan ragu-ragu untuk komen di video ini. Terima kasih. Keep learning, keep following.